Sabtu 3 November lalu sejumlah artis hadir dalam acara lelang baju artis di Bandung yang diselenggarakan oleh Cek dan Dicek serta tayangan buletin sinetron bekerja sama dengan Factory Outlet FOS. Artis yang hadir dan ikut melelang pakaiannya saat itu adalah Rano Karno, Anggia Jelita, Adipura dan Anna Valiana. Rencananya uang hasil lelang baju artis itu akan disumbangkan buat para pengecer koran di daerah Bandung. Dalam kesempatan itu artis Rano Karno menyumbangkan. Eee, Tema yang bisa mendidik, baik yang muda, yang tua, kita akan selalu ingat kepada ibunda kita gitu. Selain ke Malaysia, rencananya Datuk Hakim akan memboyong rombongannya ke beberapa negara lainnya. Lantas bagaimana Datuk Hakim menyesuaikan cerita Malin Kundang ini ke dalam pertunjukan internasional? Kita sedang menciptakan yaitu operet dalam bentuk bahasa Inggris. Nah ini karena operet yang berbahasa Indonesia ini tidak mungkin kita sajikan kepada orang barat di Australia dan juga nanti kita akan ke Eropa. Sebenarnya hal apakah yang membuat Datuk Hakim tertarik membawa misi kesenian Indonesia melanglang mancanegara? Inilah salah satu tekad dari Indonesia Merentang Sayang yang mempunyai misi mempersatukan, eee, masyarakat dunia ini dengan budaya. Karena dengan budaya tidak ada tembok pemisah antara satu, bangsa dan bangsa lain. Pemirsa setelah menyaksikan misi kesenian Indonesia di Kuala Lumpur, Datuk Hakim pun mengajak Cek dan Dicek ke rumah Tan Sulaiman, salah seorang pejabat penting dalam organisasi AMNO di Malaysia. AMNO adalah sebuah organisasi partai terbesar di negeri Malaysia. Pada kesempatan itu, Datuk Hakim menyerahkan beberapa buku-buku agama kepada tokoh politik terkenal Malaysia itu yang kini telah berusia 83 tahun. Pemirsa, berita duka cita datang dari keluarga artis Bucik Dep. Selasa 6 November lalu, Yus Mahfud bin Mohtar, ayah Bucik Dep, meninggal dunia akibat serangan jantung yang memang telah dideritanya sejak lama. Ayah Bucik meninggal dunia ketika ia sedang mengunjungi Bucik dan istrinya Yunik Priscilla di rumah mereka di Taman Sari, Lebak Bulus, Jakarta. Pemirsa, inilah berita duka dari Bucik Dep. Hari Selasa lalu ayah kandung Bucik Dep, Yus Mahfud bin Muhtar, meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung. Sebelumnya memang diketahui Yus Muhtar menderita penyakit jantung dan pembengkakan lever yang sudah cukup lama. Namun menjelang meninggal, keadaannya justru sedang baik-baik saja. Selasa itu Yus Muhtar sedang menginap di rumah Bucek dan Yunik Priscilla. Tidak ada tanda-tanda penyakitnya akan kambuh. Setelah melakukan USG sehari sebelumnya, pagi itu Yus Muhtar, Bucik Dep dan Yunik Priscilla masih sempat ngobrol sambil sarapan pagi bersama. Sekitar pukul setengah 8 pagi, Sila menemukan Yus Muhtar sedang anfal. Sebelum sempat diperiksa oleh dokter pribadinya, Yus Muhtar telah pergi menghadap ilahi di pelukan putra pertamanya Bucik Dep serta menantunya Yunik Priscilla. Sakitnya sudah bertahun-tahun, cuman rencananya hari ini memang mau ada, kemarin baru USG, tapi ya udah dipanggil, udah jatahnya dia. Gua udah ngerasa bikin yang terbaik yang bisa gue bikin buat bokap gua. Gue juga mau minta, kalau ada yang kesalahan dilakukan ayah gua mohon maaf. Sebelumnya, apakah Bucik dan Sila melihat ada tanda-tanda sang ayah akan pergi? Enggak ada. Ya kalau tanda orang meninggal kita nggak tahu ya. Tapi dia mati tenang sekali gitu, di pelukan saya. Selain untuk berobat, Yus Muhtar sengaja mengunjungi Bucik dan Sila karena mengetahui menantunya itu telah hamil. Lalu bagaimana reaksi Yus Muhtar ketika mengetahui kehamilan Sila? Dia senang banget, terus dia bilang, "Lu jaga bener-bener baik-baik," karena kan Sila ada toksoplasma di rahimnya. "Lurus bener-bener bini lu," katanya. Terus ya udah, nggak ada. Dia biasa kan saya emang bercanda-bercanda terus sama dia, hubungan saya anak dan bapak emang bercanda terus, jadi ya. Bagaimanakah figur seorang Yus Muhtar di mata anak dan menantunya? Ayah saya adalah orang yang pekerja keras, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Mungkin saya banyak mencontoh dari beliau ya. Pemirsa, kisah selebriti memang selalu menarik untuk disimak. Berikut ini kita ikuti sejumlah kilasan berita terbaru tentang selebriti yang terangkum dalam Galeri Selebriti.
Pemirsa, artis Tessa Kaunang, putri tokoh musik rock Arthur Kaunang, 5 November lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Perayaan ulang tahun dilakukan di sebuah panti asuhan di Jakarta. Tessa menganggap ulang tahun ke-25 memiliki makna khusus. Dalam hidup Tessa, apa yang diharapkan pada usianya yang ke-25 tahun ini? Nikah kali. Tapi itu nantilah, itu masih masih gampang gitu. Yang penting sekarang ini Tessa berusaha untuk karir Tessa aja bisa lebih sukses lagi. Artis Tamara Blesinski nampak hadir dalam acara Holiday Expo pekan lalu, ikut mempromosikan Biro Travel Jalan Tour. Oleh Biro Perjalanan tersebut, Tamara pada tanggal 29 Desember nanti juga akan diajak jalan-jalan ke Jepang, sekaligus merayakan tahun baru di sana. Tamara memanfaatkan kesempatan tersebut sekaligus untuk bulan madu kedua bersama suaminya Teguh Rafli. Terus yang pasti nanti saya ke sana mau ke Disneyland Jepangnya. Sekalian bulan madu, siapa tahu pulang nambah lagi satu. Nah. Pemirsa, Sabtu 3 November lalu sejumlah artis hadir dalam acara lelang baju artis di Bandung yang diselenggarakan oleh Cek dan Dicek serta tayangan Buletin Sinetron bekerja sama dengan Factory Outlet Fos. Artis yang hadir dan ikut melelang pakaiannya saat itu adalah Rano Karno, Anggia Jelita, Adipura dan Anna Valiana. Rencananya uang hasil lelang baju artis itu akan disumbangkan buat para pengecer koran di daerah Bandung. Dalam kesempatan itu artis Rano Karno menyumbangkan jaket miliknya untuk dilelang. Khusus untuk jaket yang laku terjual seharga 250.000 itu, Rano Karno mengaku mempunyai cerita unik ketika membelinya. Aku beli waktu itu di Perancis ya, di Paris. Aku beli training spark, merek terkenal. Di satu toko besar. Waktu aku bayar, kan lihat paspor karena ada diskon kan kalau orang luar negeri. Dia bilang Indonesia. Buat apa lo beli di sini? Ya gue bilang buat souvenir. Udah gue nggak tahu kenapa pertanyaan gitu. Begitu sampai di hotel gue lihat made in Tangerang. Made in Indonesia Tangerang. Jadi gue beli barang Indonesia yang ada di Paris. Pemirsa, bagi penyanyi dangdut Macica Mochtar, jodoh merupakan hal yang misterius. Setelah bercerai dari mantan Menteri Sekretariat Negara Murdiono, Macica memang sempat menjalani hidup sendiri selama bertahun-tahun lamanya. Tidak disangka-sangka pada pertengahan bulan Oktober lalu, Macica bertemu dengan seorang pria asal Pakistan bernama Holik. Baru 4 hari berkenalan, Macica langsung memutuskan untuk menikah. Pemirsa, kehidupan rumah tangga penyanyi dangdut Macica Mochtar selalu penuh misteri. Pernikahan pertamanya dengan mantan Menteri Sekretariat Negara Murdiono baru terbongkar ketika Macica Mochtar menggugat mantan Menteri era Orde Baru itu agar memperjelas statusnya dan status putra hasil pernikahan mereka. Lepas dari Murdiono, Macica Mochtar menjalin hubungan dengan seorang pria asal Pakistan bernama Holik. Seperti hubungannya dengan Murdiono dulu, hubungan asmara Macica dan Holik pun terkesan tertutup untuk media massa. Meski sering terlihat berdua, Macica selalu menolak secara halus setiap kali ada wartawan berusaha menanyakan hubungan asmaranya itu. Akhirnya kepada Cek dan Dicek dalam perjalanan di Malaysia untuk sebuah pagelaran, Macica memberi pengakuan bahwa dirinya telah menikah di bawah tangan dengan kekasih pria bernama Holik tersebut. Yang cukup mengejutkan, Macica mengaku baru berkenalan selama 4 hari saat memutuskan untuk menikah. Tidak berbeda dengan pernikahannya terdahulu, pernikahan Macica kali ini pun hanya disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Tepatnya kapankah pernikahan Macica dan Holik itu dilangsungkan? Ini sudah masuk minggu ketiga. Terus sebenarnya saya belum mau banyak bercerita atau berkisah bagaimana perkawinan saya karena kami belum mengadakan pesta gitu. Saya pun bertemunya sangat singkat dan ya kami berdua tidak mau berpacaran gitu. Jadi setelah bertemu dalam waktu yang singkat kemudian keluarga setuju, ya kami melakukan ijab kabul gitu. Macica dan Holik baru bertemu 4 hari ketika akhirnya memutuskan untuk menikah. Bagaimanakah proses pertemuan Macica dan Holik yang berasal dari Pakistan itu? Temuannya itu ketika terjadi macet, kemudian dari kemacetan itu saya kemudian mampir di tempat sahabat lama saya, kebetulan dia punya restoran dan ternyata sahabat saya itu sedang melaksanakan ulang tahun gitu. Ya, dan my husband ada di situ. Macica pernah gagal membina rumah tangga sebelumnya. Ketika bertemu dengan Holik, Macica dan Holik memutuskan segera menikah dalam waktu 4 hari.
Dengan keputusan yang terkesan terburu-buru itu, apakah Mbak Cica tidak takut mengalami kegagalan lagi dalam berumah tangga? Namanya perjalanan hidup kita tidak tahu, tapi harus dari keyakinan kita dulu gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah perkawinan saya yang terakhir gitu.